saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Ya ampun, Mas kan Mas Farel. Mendingan turun deh, Mas. Mendingan lihat deh langsung deh, daripada Mas berwacana. Dan begini deh, kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat, ya kan? Kami mengajak pada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia. Kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Heboh kebijakan Kang Deddy kembali menjadi kisruh di kalangan masyarakat. Ya, baru-baru ini Verrel Bramasta telah menjadi perbincangan satu Indonesia. Dari mulai pejabat hingga sejumlah warga ikut mengomentari pernyataan dari Verrel terkait kebijakan Kang Deddy yang telah mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Verrel Bramasta, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi untuk kerja nyatanya, ya mesti lu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Mas Farel, Iya benar. banyak-banyaklah belajar lagi, ngobrol lagi, datang lagi seperti Kang Deddy ke sekolah-sekolah, tanya ke gurunya, terus ke masyarakat, bagaimana sih? Jangan hanya pemikiran itu berdasarkan mindset yang Anda ketahui dan pahami saja. Manehna nya Kang Farel sebagai anggota dewannya hote anu terjadi di grassroots seperti apa? Lalu apa sih Iya, pernyataan turun dari Verrel dong. yang sampai membuat satu Indonesia gaduh? Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pernyataan lengkap dari Verrel. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak
Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Dan atas pernyataan Feral tersebut, pasti dia menerima begitu banyak sekali komentar, pasti kan, aduh, pula ya rasa. Sabar, lanjut ya. Bupati Purwakarta juga, Om Zain, telah memberikan tanggapan yang sangat tajam. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud itu yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ya orang tuanya dititipin semua seneng dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk om jangan tantangin ya. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Dan tentu atas semua kisruh ini, Kang Deddy juga telah ikut berkomentar dengan bijak, tegas, dan cerdas. Dan begini deh, kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat, ya kan? Kami mengajak pada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia. Kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih. Jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Wah, kembali heboh ya. Heboh karena kebijakan KDN kembali menjadi satu isu yang hangat juga dikatakan di kalangan masyarakat. Ditambah lagi dengan pernyataan oleh Kang, atau kita panggil Mas lah ya, Mas Farel Bramasta, yang menjadi topik yang begitu hangat sekali yang diperbincangkan di seluruh Indonesia, dari mulai pejabat sampai ke semua warga-warga yang menyatakan yang telah mempersoalkan kebijakan Kang Deddy tentang memasukkan anak-anak nakal ini ke barak militer. Dan beginilah ya, ini pandangan pribadi gitu. Untuk us, fast action, you got a fast result. Fast action, fast result. Kalian bertindak cepat, nah hasilnya dapat dilihat juga dengan cepat. Kalau kalian tuh asyik ngomong, keluarin teori-teori gini, tapi nggak diaplikasikan, tidak ada tindakan dilakukan, kalian tidak akan mampu melihat hasilnya. Tapi Kang Deddy begitu dia mengatakan sesuatu itu harus dilakukan, nah terus dilakukan. Tidak harus kita harus ada harus rapat dulu kayak gini, rapat 1, rapat 2, rapat 3, nah gini perbuatannya enggak. Fast action, fast result, itu yang dilakukan oleh Kang Deddy. Dan begitu setuju sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Ramai tadi, yang mengatakan bahwa turun ke lapangan, lihat sendiri kayak gimana. Kalau nggak puas hati, nah datang, bawa yang pakar gizi, pakar psikologis, segala pakar yang kalian maukan untuk menyempurnakan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Itu kan lebih baik daripada komentar yang enggak. Ada perkara-perkara yang udah dilakukan ataupun kebijakan yang sudah dilaksanakan, udah nampak hasilnya sedikit, malah harus kita tambahkan lagi dengan penambahan untuk memperbaiki lagi program itu menjadi lebih bagus gitu kan. Membolehkan anak-anak ini mendapat
sosiologi ataupun psikologi yang lebih bagus atau apa aja, tambah baik dong, bukan hapusin, bukan mengatakan bahwa tidak disenangi oleh ibu bapak yang mana nggak setuju nyatakan gitu. Begitu seorang pemimpin itu harus turun ke lapangan, tahu sendiri apa masalah masyarakatnya, tahu sendiri solusinya, bukan hanya tahu ngomong masalah tapi nggak ada solusinya, hanya pandai duduk dan menyatakan tentang dan menggunakan terminologi perkataan yang nampak wow gitu kan. Ya, perkataan-perkataan yang menampakkan kepandaiannya, kehebatannya, kecerdasannya, tapi nggak ada action juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Mas, jadi pemimpin itu nggak mudah gitu kan. Jadi pemimpin itu sebenarnya tanggung jawabnya itu besar. Terus apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini luar biasa banget dan didukung oleh masyarakat, terutamanya ibu bapak, dan kita dapat melihat banyak impact positif daripada apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Ini pendapat pribadi As, yang As tidak berada di sana, tapi As melihat dan mengikuti perkembangan kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy itu bahwa peratusan positifnya itu lebih banyak daripada apa yang diomongkan tidak baik gitu. Itu pandangan pribadi As. Kalau buat kalian kayak gimana? Ada gak orang Jawa Barat di sini, orang Jawa Tengah gitu? Kalau ada yang lain-lain tempatnya, lain-lain pedaerahan juga bisa komen. Menurut kalian kayak gimana isu ini? Oke, setuju apa enggak? Komen di bawah supaya As juga tahu pandangan dari kalian. As ini orang pandangan pribadi. Kalau salah atau mengkulis perasaan, As minta maaf banyak-banyak. Oke, sampai ketemu lagi dalam video. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Kalau yang belum gabung, ayolah bantu As tekan button subscribe. Oke, ketemu lagi. Hatur nuhun.